Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali di channel Mitra Guru, channel yang memberikan solusi dan informasi seputar pendidikan bersama saya Siswanto. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau kita singkat KKTP sesuai dengan Permendikbud Ristek nomor 21 tahun 2022, yaitu tentang standar penilaian pendidikan. Pada tahun sebelumnya atau kurikulum sebelumnya, penilaian itu ada istilah KKM. Untuk kurikulum merdeka ini tidak ada istilah berdasarkan KKM Bapak Ibu. Jadi penilaiannya itu yang dinilai adalah ketercapaian siswa, di mana ketercapaian siswa itu dideskripsikan atau dinarasikan pada capaian pembelajaran. Dan di capaian pembelajaran itu diturunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran di setiap elemen, di mana tujuan pembelajaran itu berisi kompetensi dan materi-materi yang akan dicapai oleh peserta didik melalui Bapak Ibu guru menyampaikan materi. Nah, disinilah materi-materi tersebut dinilai dan ditentukan seperti apa kriterianya. Baik, kita buka dulu. Bagaimana sih menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran? Ini informasi yang terbaru kami peroleh dari Dirjen GTK bahwa untuk mengetahui apakah peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, pendidik perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi yang menentukan itu pendidik sendiri Bapak Ibu, bukan kementerian atau bukan dinas pendidikan setempat. Kriteria ini dikembangkan saat pendidik merencanakan asesmen yang dilakukan saat pendidik menyusun perencanaan pembelajaran, baik dalam bentuk RPP maupun modul ajar. Jadi kriteria penilaian ini ditentukan waktu Bapak Ibu membuat RPP atau membuat modul ajar. Bagaimana cara membuat modul ajar atau RPP sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, nanti bisa lihat di channel Mitra Guru ini. Baik, kita kembali ke sini. Nah, dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Misal, tidak disarankan untuk menggunakan angka mutlak, misalnya angka 75, 76, 77, 78, 80, 81, 85, dan seterusnya. Itu tidak disarankan. Yang paling disarankan adalah menggunakan deskripsi. Namun, jika dibutuhkan, pendidik atau Bapak Ibu guru diperkenankan untuk menggunakan interval nilai, misalnya 70 sampai 80 atau 85 sampai 90, 95 sampai 100 dan sebagainya. Jadi pakai interval atau skala, ada juga istilahnya skala Likert. Nah, ini terserah Bapak Ibu. Kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran dapat dikembangkan menggunakan beberapa pendekatan. Ingat ya Bapak Ibu, dapat dikembangkan menggunakan beberapa pendekatan. 1. Menggunakan deskripsi kriteria. Yang kedua, menggunakan rubrik. Yang ketiga, menggunakan interval nilai. Jadi disarankannya ada 3 jenis. Bapak Ibu tinggal pilih salah satunya. Atau mau mengkombinasi, ya boleh-boleh saja, yang penting tidak capek nanti dalam mengurus penilaian ini. Misalnya, contoh kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran menggunakan deskripsi. Nah, ini salah satu contoh saja ya Bapak Ibu. Di sini misalnya ada TP Bahasa Indonesia fase C nih. Bunyinya begini: peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Ini salah satu TP, padahal ada sekian puluh TP misalnya, atau beberapa TP atau berapa TP itu, ini hanya contoh saja. Nah, kalau menggunakan deskripsi untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, bisa bunyinya seperti ini kriterianya. Laporan peserta didik menunjukkan kemampuan menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan, dan pengalaman secara deras. Laporan menjelaskan hubungan kausal yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca.
Misalnya nih deskripsinya seperti ini Bapak Ibu ya, dibuat dulu. Nah ini yang biasanya lama membuat deskripsi ini. Oke. Nah berikutnya ini menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara tadi atau TP tadi itu menggunakan rubrik. Nah misalnya ini rubriknya ini boleh dimodifikasi Bapak Ibu ya. Ini ada yang baru berkembang, layak, cakep, mahir. Misalnya yang isi laporan yang tadi, deskripsi laporan yang tadi ini. Nah ini deskripsinya. Ini Bapak Ibu menentukan deskripsinya, bahwa untuk bisa seperti ini kriteria menilainya secara rubrik, maka baru berkembang itu belum mampu menulis teks eksplanasi hasil pengamatan, belum mampu Bapak itu. Dari pengalaman belum jelas. Terus tertuang dalam tulisan ide dan informasi dalam laporan tercampur, dan hubungan antara paragraf tidak berhubungan dengan paragraf yang lainnya atau tidak nyambung gitu. Nah ini dinilai namanya baru berkembang. Nah kalau layak ini mampu menulis teks eksplanasi hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas. Laporan menunjukkan hubungan yang jelas di sebagian paragraf. Jadi di bagian paragrafnya itu sudah jelas ada hubungannya, nyambung, tapi tidak semua paragraf. Nah, misalnya gitu. Yang cakap di sini mampu menulis teks eksplanasi hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas. Laporan menjelaskan hubungan sebab akibat yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Nah ini sudah cakap, ini sudah logis, hubungannya antar paragraf nyambung, logis, runut. Yang mahir, nah ini mampu menulis teks eksplanasi atau laporan hasil pengamatan atau pengalaman secara jelas. Laporan menjelaskan hubungan sebab akibat itu logis antar paragraf, dengan argumen-argumennya juga logis, nggak ngawur, sehingga dapat meyakinkan pembaca serta ada disertai fakta-fakta atau bukti-bukti yang mendukung argumen tersebut. Ini tingkatannya mahir. Nah, begitu juga dengan yang lainnya, misalnya penulisan tanda baca dan huruf dan lain sebagainya, bila itu dinilai secara keseluruhan, misalnya seperti ini. Nah ini biasanya untuk menulis rubrik ini lama di awal tapi enak di akhir. Jadi ini Bapak Ibu pakai rubrik. Yang berikutnya, ketercapaian tujuan pembelajaran ini menggunakan interval nilai. Nah ini TP-nya sama dengan tadi, peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan. Kriterianya ini sama dengan yang sudah ditentukan pertama tadi. Misalnya nilai 0 sampai 40. Ini bisa dibikin seperti ini nilainya bila kemampuannya seperti ini. Bisa juga nanti Bapak Ibu misalnya 41 sampai 50, ini enggak harus 70, ini hanya contoh saja. Atau 51 sampai 65 atau 65 sampai 74. Terus kemudian 75 sampai 80, 81 sampai 90 atau 91 sampai 100, intervalnya seperti ini, rubriknya itu bebas saja. Berikutnya lagi, lalu bagaimana pengolahan hasil nilainya? Mengolah hasil nilai dalam satu TP atau satu tujuan pembelajaran. Misalnya ini tujuan pembelajaran mata pelajaran IPA fase C maksudnya. Nah, ini menyelidiki ragam sumber energi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Rubrik penilaiannya dapat dibuat sebagai berikut. Ini rubrik penilaiannya. Nah, ini ada tulisan bukti dari tujuan pembelajaran ini, siswa mampu menguraikan manfaat sumber energi, siswa mampu melakukan pengamatan sesuai prosedur dan seterusnya. Ini bukti bahwa tujuan pembelajaran ini anak-anak bisa seperti ini. Bapak Ibu deskripsikan dulu, dibuat, terus habis itu dibikin juga seperti ini. Misalnya perlu bimbingan karena nilainya tadi 0 sampai 60, 01 ini cukup, itu baik atau sangat baik. Nah, ini bisa diolah
tujuan pembelajarannya, kalau mau setiap TP itu bisa seperti ini. Nah, ini cakap itu sekian boleh. Dan seterusnya, ini hanya salah satu contoh saja. Ini ada keterangan asesmen sumatif dilaksanakan secara periodik setiap selesai satu atau lebih tujuan pembelajaran. Jadi penilaian sumatif ada formatif. Hasil asesmen perlu diolah menjadi capaian dari tujuan pembelajaran setiap peserta didik. Pendidik dapat menggunakan data kualitatif sebagai hasil asesmen tujuan pembelajaran peserta didik, namun dapat juga menggunakan data kuantitatif. Jadi bisa menggunakan data kualitatif, menggunakan data kuantitatif untuk satu penilaian TP, Bapak Ibu. Karena ada penilaian sumatif, ada penilaian formatif. Misalnya diolahnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini untuk penilaian satu TP, misalnya TP-nya yang tadi itu dinilai ada Amir, ada Badu, ada Chandra dan seterusnya. TP-nya apa di sini ditulis di atas. Kualitas bukti indikatornya, indikator 1, indikator 2 nilainya seperti ini. Nah, ini rata-ratanya, bukan rata-rata ya, rentangnya di sini ini ada 75, di sini ada cukup. Nah, ini berdasarkan proses yang dilalui. Kenapa kok ada 75 misalnya ya? Kenapa kok di sini rentangnya kan ada 71, ada 80, kenapa kok enggak 80, kok hanya 75? Nah, ini alasannya Bapak Ibu melihat tingkat prosesnya anak tersebut, mungkin aktif, rajin dan lain sebagainya, sehingga bisa ditentukan oleh Bapak Ibu sendiri yang tahu anak itu bisa 75 atau 76. Kualitas bukti indikator 2-nya juga begitu, ini cukup, sehingga ratanya itu nilainya 72 untuk TP1 atau TP2 atau TP ini, dan begitu seterusnya untuk penilaian tujuan pembelajaran 1. Jadi nanti itu ada penilaian TP1, TP2, TP3, TP4 dan seterusnya, Bapak Ibu. Oke. Sedangkan pengolahan hasil penilaian ini mengolah capaian tujuan pembelajaran bagaimana menjadi nilai akhir. Untuk mendapatkan nilai akhir mata pelajaran, data kuantitatif langsung diolah, sedangkan untuk deskripsi pendidik dapat memberikan penjelasan mengenai kompetensi yang sudah dikuasai peserta didik. Maksudnya kompetensi mana yang belum dikuasai dan dapat ditambahkan tindak lanjut secara ringkas bila ada. Ini maksudnya gini Bapak Ibu, ini kan ada deskripsi. Nah, ini deskripsi ini ditulis secara bebas, padat, ringkas. Nah, yang penting menunjukkan kemampuan siswa yang ada di TP tersebut itu dia menunjuknya sudah mampu di bidang apa. Nah, ini dicontohkan misalnya mampu menguraikan 2 contoh manfaat energi atau 1 contoh dan lain sebagainya sesuai dengan yang ditentukan atau yang dinilai di TP tersebut. Ini yang inti-intinya saja ini disebutkan di sini. Ada deskripsinya, Bapak Ibu. Nah, ini untuk 1 TP. Oke. Contoh pengolahan tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir dapat dilalui atau dilakukan melalui 2 cara berdasarkan bentuk datanya. Cara 1, bila pengukuran pencapaian dilakukan untuk setiap tujuan pembelajaran dengan data kuantitatif atau angka. Cara kedua, bila pengukuran pencapaian dilakukan untuk setiap tujuan pembelajaran dengan data kualitatif, skala dan deskriptor. Mau angka saja atau mau skala dengan deskriptor, ini cara 1, cara 2. Sah-sah saja Bapak Ibu, nanti ada contohnya di slide berikutnya. Nah, ini penting untuk diperhatikan Bapak Ibu, pendidik tidak mencampur penghitungan dari hasil penilaian formatif dan sumatif, karena penilaian formatif dan sumatif memiliki fungsi yang berbeda. Ini Bapak Ibu tolong fokus di sini. Penilaian formatif bertujuan untuk memberikan umpan balik pada proses pembelajaran, sehingga penilaian formatif bukan menjadi penentu atau pembagi untuk nilai akhir. Jadi bukan untuk penentu Bapak Ibu ya, karena nilai formatif itu hanya untuk perbaikan proses pembelajaran. Sedangkan nilainya yang sah atau yang diambil itu adalah yang sumatif. Nilai formatif itu gini loh Bapak Ibu, misalnya itu ada 1 topik atau 1 pokok materi bahasan, itu ada materi 1, materi 2, materinya sampai 5 misalnya.
Sedangkan Bapak Ibu kalau mau menilai materi 1, materi 2 baru diadakan ulangan, itu namanya formatif. Setelah itu materi 3 saja itu juga formatif. Terus materi 4 saja itu juga formatif. Tapi kalau menilainya itu dari materi 1 sampai 5, yaitu materi 1 sampai 5 di bab tersebut satu kali, itu namanya sumatif. Dan itu yang menjadi tolak ukurnya. Nah, dalam mengolah dan menentukan hasil akhir penilaian sumatif, pendidik perlu membagi penilaiannya atau asesmennya ke dalam beberapa kegiatan penilaian sumatif agar peserta didik dapat menyelesaikan penilaian sumatifnya dalam kondisi yang optimal, tidak terburu-buru atau tidak terlalu padat maksudnya. Untuk situasi ini, nilai akhir merupakan gabungan dari beberapa kegiatan penilaian sumatif tersebut. Gabungan Bapak Ibu. Nah, ini contohnya cara 1. Nah, ini cara 1, bila pengukuran pencapaian dilakukan untuk setiap tujuan pembelajaran dengan data kuantitatif atau angka pencapaian. Ini misalnya mata pelajaran IPA, Bapak Ibu, TP1 nilainya ini, TP2 tujuan pembelajaran 1 nilainya ini, TP3 nilainya ini, TP4 nilainya ini, misalnya cukup, terus nilai akhirnya sampai 75,5 dan seterusnya sampai habis. Ini dibagi nilai akhirnya. Nah, ini sampai pelajaran berikutnya. Ini cara mencatatnya. Ini keterangannya. Misalnya dalam satu semester ada 8 tujuan. Nah, maksudnya ada 6 tujuan pembelajaran. Ada 6, tapi di contohnya ini bervariasi, ada yang 7. Ini hanya contoh. Oke. Untuk bahasa Indonesia dan 5 tujuan pembelajaran untuk mapel agama dan seterusnya. Nah, ini asumsi saja satuan pendidikan menggunakan rentang nilai untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Rentang ini bisa sama untuk setiap mapel atau berbeda, tergantung kesepakatan para pendidik di satuan pendidikan. Dan ini tergantung kesepakatan Bapak Ibu ya. Ketuntasan ditentukan untuk setiap tujuan pembelajaran, bukan hasil akhir pengolahan nilai sumatif per mata pelajaran. Nah, ini ketuntasan ditentukan untuk setiap tujuan pembelajaran. Jadi setiap TP itu kan ada tujuan tuntasnya itu berapa. Jadi bukan hasil akhir pengolahan nilai sumatif per mata pelajaran, bukan. Nah, ini maksudnya ditentukan ini. Oke. Setiap TP, oh ini berarti ini ada tulisan 55, ini kurang ini nilainya ini. Nah, berarti ini untuk TP1 ini anak ini istilahnya kalau dulu itu tidak mencapai KKM ya. Nanti dilihat 55 ini definisinya apa? Apakah apa namanya itu masih perlu berkembang atau dasar atau cakap atau mahir. Nah, ini nanti yang kesepakatan Bapak Ibu itu yang perlu diremedi itu yang mana, yang cakap apa yang dasar. Nah, itu di situ ada TP1-nya dan seterusnya. Tapi kalau hasil akhirnya ini sudah bagus, misalnya sudah menunjukkan cakap, ya nggak perlu lagi di remedi misalnya gitu. Tapi kalau bisa diremedi aja seperti ini, TP1 kok jatuh nilainya pada posisi dasar misalnya, ini ditinggalkan dengan cara remedi. Oke, itu Bapak Ibu yang cara pertama ya, cara menulisnya untuk menjadi nilai akhir setiap TP. Nah, yang cara kedua, nah ini pengolahan hasil asesmen bila pengukuran pencapaian dilakukan untuk setiap tujuan pembelajaran dengan data kualitatif. Data kualitatif itu skala dengan deskriptor, dengan deskripsi maksudnya. Ini Bapak Ibu, ada contoh, ini namanya Didi kelas 7 ini, ilmu pengetahuan alam IPA TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, ada nilainya itu. Terus bahasa Indonesia TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 dan seterusnya. Nah, terus di sini ada deskriptor tertera pada rubrik penilaian yang telah disusun. Ini deskriptornya itu sudah disusun di sebelumnya. Misalnya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nanti tinggal dicentang-centang saja. Misal asumsinya penilaian tujuan pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan rubrik 4 kategori. Misalnya 1, perlu bimbingan. Peserta didik masih kesulitan dan sangat tergantung pada bimbingan. Berarti dicentang 1, berarti perlu bimbingan, maksudnya di TP1 dan seterusnya.
Kalau cukup, peserta didik masih kesulitan dalam mencapai sebagian tujuan pembelajaran. Kalau baik, 3, peserta didik sudah menuntaskan sebagian besar indikator tujuan pembelajaran. Sedangkan 4, sangat baik, peserta didik mengikuti pembelajaran selanjutnya dan dilibatkan, diberikan pengayaan. Itu maksudnya ini kalau sudah yang mencapai 4. Bisa pakai cara 2 ini. Jadi ini bebas untuk penentuan hasil penilaian tujuan pembelajaran. Ini kita belum ngomongin nilai rapot tuh Bapak Ibu ya. Ini baru nilai guru cara mengelolanya. Untuk nilai rapot nanti di session berikutnya. Jadi ada cara 1, ada cara 2. Oke. Bagaimana dengan nilai rapot? Baik Bapak Ibu, untuk nilai rapot kita sambung ke video berikutnya karena ini materinya cukup padat yang nilai rapot. Nanti saya usahakan sesingkat mungkin, karena dicampur di video ini nanti terlalu panjang, nanti Bapak Ibu bosan untuk menontonnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan ini. Mohon memberikan komentar bila ada hal-hal yang kurang jelas atau perlu dibuatkan video lagi atau apa gitu. Dan mohon di subscribe atau di share ke teman-teman. Di bawah video ini kan ada tanda panah ke kanan, yaitu diklik, kemudian dibagi atau di-share ke teman yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan memberikan sedikit pencerahan sebelum nanti Bapak Ibu mencobanya. Karena ini sifatnya kurikulum merdeka, untuk penilaian itu bebas, kriterianya ditentukan oleh pendidik sendiri. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya.